Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Valencia Rindu Palebangi dari kelas 1B Teknologi Rekayasa Kimia Berkelanjutan akan menjelaskan alat draft to baffle. Nah, adapun pengertian dari DTB atau draft to baffle crystallizer. TB ini merupakan plat buang atau tabung isap kristalisasi yang merupakan salah satu dari beberapa jenis alat kristalisator yang didasarkan pada pemisahan debu atau uap dari bahan melalui fase lewat jenuh yang ditingkatkan sehingga diperoleh kristal-kristal yang besar. Alat ini dilengkapi dengan tabung junjut fungsi, sekat untuk mengendalikan sirkulasi magma, dan dilengkapi pula oleh alat penggerak atau yang biasa disebut dengan agitator. Nah, fungsinya agar aliran magma terkontrol. Adapun prinsip kerja dari alat DTB atau draft to baffle ini, yang pertama, pada area baffle akan terjadi pengendapan secara gravitasi untuk memisahkan kristal dari pelarut. Nah, pengendapan secara gravitasi ini proses pemisahan partikel padatan dari cairan menggunakan gaya gravitasi bumi. Jadi partikel yang lebih berat nanti akan turun ke bawah karena gaya gravitasi dan membentuk lapisan atau endapan di bagian bawah. Proses ini sering kita temukan pada proses pemurnian dan pemisahan material dalam industri dan laboratorium. Nantinya kristal yang berukuran lebih besar akan mengendap di antara baffle dan draft tube, sedangkan zat pengotornya akan disirkulasi ulang dan masuk pada heat exchanger. Jadi dilarutkan ulang pada heat exchanger dan terevaporasi, kemudian didinginkan lalu dikembalikan lagi pada baffle. Proses ini pastinya akan berulang-ulang sampai didapatkan pelarut yang diinginkan. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut saya akan menjelaskan video mengenai DTB. Jadi sebenarnya selain DTB, untuk kristalisasi sebenarnya ada alat lain yaitu FC. Namun DTB ini digunakan untuk pelarut yang lebih besar, sedangkan FC adalah kebalikannya. Ukuran alat DTB sendiri ini bervariasi, namun jika divisualisasikan ini sangat besar daripada manusia. Dimensinya dapat ditentukan sesuai dengan faktor-faktor seperti kapasitas pembangkit listrik, debit air, dan karakteristik teknis lainnya. Nah, berikut komponen-komponen alat yang ada pada DTB. Yang pertama ada bottom flange impeller pump. Jadi di sini nanti terjadi sirkulasi supersaturasi di mana pelarutnya akan mudah terlepas lalu masuk ke DT atau draft tube. Alat ini sendiri berfungsi untuk menghomogenisasi supersaturasi terhadap kristalisasi. Jadi pada draft tube ini terjadilah proses kristalisasi. Setelah proses kristalisasi muncullah kristal-kristal yang kita inginkan. Namun seperti pada prinsip kerja, kristal yang lebih besar akan menyangkut pada draft tube dan baffle. Jadi di antara draft tube dan baffle. Selanjutnya baffle. Jadi nanti baffle ini akan mengalami sirkulasi di mana semua partikel kristal yang sudah terbentuk pada draft tube akan menuju pada heat exchanger. Terakhir ada alat heat exchanger yang berfungsi untuk memurnikan kristal dengan mengurangi ketebalan lapisan kristal pada permukaan penukar panas. And I could say I never unzipped those blue Levi's inside my head, but that's far from the